Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu anhu berkata, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana thumma atsba'ahu sitta min Syawal kana kasyamid dahri." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang mengerjakan puasa di bulan suci Ramadan lalu diikuti dengan puasa sunnah Syawal selama 6 hari, maka dia akan mendapatkan pahala seperti puasa setahun penuh. Dan ini menjadikan keutamaan daripada ibadah yang kita lakukan di bulan Syawal, khususnya ibadah puasa sunnah. Dan Ibnu Rajab mengatakan, ibadah puasa sunnah Syawal ini diibaratkan seperti kita mengerjakan sholat sunnah. Kita ketahui bahwa sholat ada yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ada juga yang sifatnya sunnah. Kita ambil contoh qobliyah dan ba'diyah. Dan Ibnu Rajab mengibaratkan puasa Sya'ban atau puasa sunnah pada bulan Sya'ban ibarat sholat sunnah qobliyah. Dan ketika kita mengerjakan puasa sunnah di bulan Syawal, ibarat kita mengerjakan sholat sunnah ba'diyah. Oleh sebab itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperbanyak puasa sunnah di bulan Sya'ban dan juga menganjurkan kepada kita untuk puasa sunnah di bulan Syawal selama 6 hari. Dan fungsi daripada ibadah-ibadah sunnah ini adalah sebagai penyempurna daripada ibadah wajib kita. Kita ketahui bahwa setiap manusia ketika mengerjakan ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pasti ada kekurangan atau ada kelalaian, dan ibadah-ibadah sunnah ini adalah sebagai penyempurna daripada ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berkaitan dengan bulan Syawal ini banyak pertanyaan. Apakah puasa sunnah yang kita lakukan di bulan Syawal boleh kita dahulukan daripada puasa qada atau sebagai pengganti ibadah puasa di bulan suci Ramadan? Dan para ulama mengatakan bolehnya kita mengerjakan atau mendahulukan puasa sunnah Syawal selama 6 hari, lalu kita mengganti atau mengkodok ibadah atau puasa wajib kita di bulan suci Ramadan. Karena ulama berpendapat bahwa bulan Syawal waktunya relatif singkat, sementara waktu mengkodok atau waktu mengganti daripada ibadah wajib atau puasa Ramadan waktunya cukup panjang, bisa dilakukan ya setelah bulan Syawal sampai bulan mendekati bulan suci Ramadan. Oleh sebab itu para ulama membolehkan kita mendahulukan puasa sunnah Syawal lalu kita mengganti ibadah puasa wajib kita, karena ini merupakan hutang kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika ditanya mana yang lebih afdol, apakah mengganti atau mengkodok dulu dengan puasa sunnah Syawal, maka yang lebih afdol adalah kita mengganti dulu puasa wajib kita, lalu kita juga melakukan ibadah puasa sunnah Syawal. Namun ketika kita khawatir kita tidak sempat mengerjakan puasa Syawal selama 6 hari, maka ulama kita memperbolehkan kita mendahulukan puasa sunnah Syawal selama 6 hari. Dan juga berkaitan dengan puasa sunnah di bulan Syawal ini, boleh kita menggabungkan dua niat puasa sunnah sekaligus. Contoh puasa sunnah Senin Kamis. Dan kita ambil satu contoh. Misalnya kita ingin puasa sunnah hari Senin, lalu kita juga niatkan puasa sunnah Syawal yang terdiri dari 6 hari. Ketika kita menggabungkan puasa sunnah Senin dan juga kita ingin puasa sunnah Syawal, maka insya Allah kita juga akan mendapatkan dua pahala puasa sunnah, baik itu puasa sunnah Senin dan puasa sunnah Syawal. Dan juga dibolehkannya kita menggabungkan dua puasa sunnah Ayyamul Bid yang dilakukan 3 hari selama setiap bulan di tahun Hijriah. Dan ketika ibadah sunnah ini digabungkan, maka hukumnya diperbolehkan dalam agama kita. Yang tidak boleh adalah ketika ibadah wajib digabungkan dengan ibadah sunnah. Contoh ketika kita meniatkan untuk menjalankan ibadah wajib atau mengkodok
atau mengganti puasa kita di bulan suci Ramadan, lalu kita niatkan juga puasa sunnah Syawal, maka hal ini yang dilarang oleh agama kita. Oleh sebab itu, ketika sunnah digabungkan dengan yang sunnah dalam artian dalam niat, maka ini dibolehkan. Namun sebaliknya, ketika ibadah wajib kita ingin gabungkan dengan puasa sunnah, maka ini yang dilarang oleh agama kita. Demikianlah yang berkaitan tentang ibadah di bulan Syawal. Oleh sebab itu, di bulan Syawal ini mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita agar kita mendapatkan kualitas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ciri-ciri kita mendapatkan ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah ketika kita terus istiqomah menjalankan ibadah sebagaimana yang kita lakukan di bulan suci Ramadan. Ketika Ramadan pergi, kita tetap melaksanakan ibadah-ibadah yang sebagaimana kita lakukan di bulan suci Ramadan, maka insya Allah kita akan mendapatkan gelar takwa tersebut. Namun sebaliknya, ketika bulan Ramadan pergi, ketika kita berada di luar bulan suci Ramadan, maksiat kita, keimanan kita semakin turun, maka bisa jadi kita tidak akan mendapatkan gelar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah untuk kita mendapatkan gelar takwa adalah kita menjaga keistiqomahan kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengistiqomahkan kita dan senantiasa memberikan kemudahan kita untuk menjalankan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan. Akhiru dawana alhamdulillahirabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.